Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita kembalinya sang dewa perang ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke, di video sebelumnya Artalis, si Blue Dragon, terluka sangat parah setelah terkena serangan dahsyat dari Dariel dan juga Zephyr yang bahkan membuat tangannya sampai terputus loh. Dan tampilan pedang Dragon Slayer membuka memori kelam Blue Dragon tentang kematian Black Dragon Caesarus tuannya, hingga membuatnya sangat marah penuh dengan dendam. Artalis pun membangkitkan kekuatan terakhirnya, mengubah energi kehidupan miliknya sendiri menjadi senjata untuk serangan penghabisan. Zephyr pun bersiap untuk pertarungan terakhir karena tahu jika dia udah menggunakan skill tersebut maka ini nggak akan lama lagi. Tapi ini juga menjadi pertarungan yang sangat berat. Ngelihat Artalis mengaktifkan skill Dancing Blade of Death, sebuah skill pedang naga terkuat yang mempertaruhkan seluruh energi kehidupan, maka Zephyr pun membalas dengan ngeluarin skill Berserker Dragon Mode atau Dragon Fury yang mempertaruhkan seluruh mana serta waktu aktif Dragonification demi mendapatkan kekuatan yang setara. Dengan mendapatkan kekuatan luar biasa tersebut membuat durasi mode Dragon Zephyr pun langsung berkurang drastis dari 15 menit lagi menjadi 3 menit lagi. Dalam sisa waktu ini, Artalis dan Zephyr saling menyerang dengan ayunan dan tebasan pedang tingkat tinggi mereka. Pedang mereka dilapisi aura petir raksasa yang setiap kali beradu menciptakan ledakan petir dahsyat yang menyambar kemana-mana. Pedang mereka berkali-kali beradu dengan gila. Dalam keadaan terdesak dan nyaris kehabisan waktu, Zephyr pun teringat ajaran Dragon King Style Ned ketika masa sebelum regresi. Waktu itu Ned bilang tujuan akhir dari Dragon King Style bukan memiliki gerakan yang halus, tapi memahami aliran kekuatan dan mendominasinya. Jika kau mampu mengukirnya dalam tubuhmu, maka kau bisa mengubah kekuatan kecil menjadi kekuatan yang besar. Dan dengan kekuatan itu kau bahkan bisa memotong sebuah pohon yang besar menggunakan daun. Dan kau mampu menggunakan kekuatan kecil itu untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Zephyr sangat paham arti kata-kata itu sekarang. Jadi setiap kali Artalis menyerang dengan serangan pedang dahsyatnya, Zephyr nggak menangkisnya dengan keras. Dia menahan sambil mengalirkan kekuatan tebasan Artalis ke arah lain yang nggak berbahaya, persis seperti kungfu tai chi yang memanfaatkan kekuatan serangan lawan. Setelah dia mengalirkan serangan Artalis, celah pun tercipta. Dalam sekejap, Zephyr memanfaatkan celah tersebut untuk melompat ke arah Artalis, mengalirkan aura petir di pedang Dragon Slayer-nya, dan dengan tebasan kilat, serangan tersebut langsung membuat sekujur tubuh Artalis terluka cukup parah. Otot-otot di dadanya terobek dan terbelah hingga akhirnya di sini muncullah luka lama yang gak bisa dia sembuhkan, luka lama Artalis. Persis seperti yang pernah RD bilang di masa sebelum Zephyr regresi. Zephyr berniat mengincar titik kelemahan tersebut, tapi Artalis malah kabur ke dasar danau untuk mendapatkan tambahan regenerasi. Zephyr gak mau kehilangan kesempatan membunuh Artalis ini karena berhubung durasi Dragonification-nya juga gak lama lagi. Jadinya Zephyr mengikat ekor Artalis menggunakan rantai naga. Lalu dari belakang Zephyr nyicil damage kepada Artalis. Tentu Artalis gak akan diam. Dia juga balas menyerang di dalam air yang membuat Zephyr terluka terkena serangan tersebut. Kiara panik lihat Blue Dragon masuk ke dalam air. Dia nggak bisa memberikan koordinat dengan tepat dan benar kepada Daryl untuk menembakkan panah-panahnya lagi. Jadi Daryl memutuskan untuk menembak salah satu bagian dari pohon kehidupan dengan 4 peluru dari skill terkuatnya, sehingga bagian besar dari pohon kehidupan tersebut rubuh dan masuk ke dalam air lalu menghantamkan Blue Dragon di bawah sana. Di saat itu pula Zephyr menjadikan batang Tree of Life sebagai pijakan kaki dan menendang batang itu sekuat tenaga, ngebuat tubuhnya meluncur dengan kecepatan tinggi tepat ke titik kelemahan Artalis. Tanpa ampun Zephyr mengalirkan aura naga full powernya ke dalam pedang Dragon Slayer itu, lalu mengayunkan pedang itu dengan kekuatan gila yang mengarah ke tempat titik kelemahan si naga. Saat benturan berlangsung terjadilah ledakan energi dahsyat yang menyambar kemana-mana hingga membuat Artalis menjadi kesakitan parah. Di saat kesadaran Artalis yang mulai memudar, seketika dia teringat kejadian di masa lalu setelah dia mengusir Gargius dari sarangnya. Ternyata waktu itu Gargius
Gergius menolak pergi dan dia bilang, sebagai seorang pelindung Putri Yuridika, aku harus menghilangkan segala ancaman di masa depan. Gergius pun menyerang Artalis di saat dia lengah, memutuskan sebelah tanduknya dan bahkan dia menancapkan sebuah item bernama White Queen Finger ke dalam dadanya. Item tersebut punya kutukan untuk menyegel kekuatan target selama 10 tahun. Target nggak bisa mencabut kutukan dan item tersebut dari tubuhnya dengan cara apapun, termasuk dengan skill Dragon Tongue. Dan sepertinya setelah 10 tahun berlalu dan lukanya menutup, Artalis pun lupa dengan item tersebut. Makanya sampai sekarang dadanya masih tertancap dengan White Queen Finger. Waktu itu Gergius sempat bilang ke Artalis yang terluka, andai aku nggak membunuh Kaiserus dan nggak menemukan rahasia dari dunia ini, apakah kita bisa tetap menjadi sahabat? Tapi sayang sekali keadaan kita ini gak bisa kembali seperti dulu. Mulai sekarang jangan ada satupun dari kita yang saling bertemu selama mungkin. Jaga dirimu baik-baik, Artalis. Artalis akhirnya sadar kata-kata Gergius itu udah terjadi 1000 tahun yang lalu. Dia pun akhirnya tahu kalau orang yang menggunakan pedang Dragon Slayer ini bukanlah Gergius, tapi seseorang yang mewarisi tekadnya. Artalis membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sosok yang membuatnya terluka cukup parah dengan lebih jelas. Dia bilang, jadi ini ya sosoknya, penampilan sang Dragon Slayer yang baru di era ini. Ucap Artalis yang akhirnya bisa ngelihat penampilan Zephyr mode Dragon dengan sangat jelas. Tapi penglihatan itulah yang terakhir kali Artalis bisa lihat, karena dia udah kehabisan energi kehidupan dan akhirnya tewas di sana. Tepat setelah Artalis terbunuh, Demon Remil yang berada di dalam perut si naga mulai aktif kembali dari wujud petrification-nya. Dan dia tersenyum lebar membayangkan kesempatan memiliki Dragon Heart yang udah di depan mata dan menjadi impiannya selama ini. Namun dia benar-benar kaget ketika sebuah pedang tiba-tiba menembus perut Artalis dan bahkan menembus dadanya. Ya, Zephyr udah tahu di mana posisi Ramiel berada dan bersembunyi. Makanya dia menusuk dada Remil dengan akurat dan menebasnya sekuat tenaga ke atas hingga Remil terhempas keluar dari tubuh naga. Zephyr mengayunkan pedangnya sekali lagi hingga membuat Remil terhempas lagi dengan keras, membentur sisa batang Tree of Life dengan begitu dahsyat. Zephyr pun buru-buru memindahkan mayat Artalis ke dalam Silver Key-nya, Silver Room, agar Remil nggak punya kesempatan sedikit pun untuk merebut Dragon Heart Artalis. Zephyr tahu persis gimana kisah Remil mencoba menanamkan Dragon Heart ke tubuhnya di masa sebelum dia regresi. Waktu itu Remil gagal total menanamkan Dragon Heart ke tubuhnya karena dia bukan seorang high class demon yang setara dengan naga. Oleh sebab itu pula dia langsung tewas dengan racunnya sendiri yang diperkuat kekuatan naga yang menyebar dan menghancurkan seluruh hutan elf beserta penduduknya. Ujung-ujungnya Dragon Heart pun diambil oleh wakil ketua sekte pemuja iblis tanpa susah payah sekaligus magic stone dari sisa tubuh Remil. Sampai akhir hayat Remil nggak tahu kalau dia cuma dimanfaatkan oleh sekte pemuja iblis. Kembali ke pertarungan timeline yang sekarang. Remil bangkit kembali setelah beregenerasi dan dia tertawa lebar karena tahu yang dia lawan sekarang adalah seseorang manusia yang punya kekuatan dari naga. Remil mencoba mengenalkan dirinya kepada Zephyr, tapi Zephyr nggak punya waktu untuk perkenalan. Dia langsung mengikat Remil ke Tree of Life dengan rantai naga. Lalu tanpa basa-basi dia langsung ngeluarin Stack of Fate dan menghantamkan item legendaris itu ke arah Zephyr, bahkan sambil diputar agar damage-nya lebih besar. Tapi sayang serangannya meleset. Remil udah hilang dari sana. Remil bilang ke Zephyr, pergerakanmu yang terlihat terburu-buru itu memberitahukanku kelemahanmu. Kau pasti tergesa-gesa menyerangku sekuat tenaga karena mode dragonmu sebentar lagi akan berakhir, bukan? Dalam hati Zephyr bilang, cih, insting yang benar-benar tajam. Memang benar apa yang dia bilang. Waktu yang tersisa dari mode dragon ini adalah 48 detik lagi. Dan bahkan karena efek Dragon Fury sebelumnya, aku akan pingsan ketika mode ini berakhir sebentar lagi. Zephyr berpikir dengan keras dan hanya ada satu cara terakhir. Zephyr menggunakan skill Dragon Tongue-nya dan bilang, hei, di sana kau, diam. Skill Dragon Tongue itu ngebuat Remil terhenti beberapa saat. Dan di celah kesempatan itu pula Zephyr mencoba menusuk lagi Stack of Fate ke tubuh Ramiel. Namun sayang Ramiel berhasil mengaktifkan barrier yang membuat serangan Zephyr gagal total. Zephyr sebenarnya udah sangat kelelahan sekarang. Satu skill dari Dragon Tongue aja udah hampir membuatnya pingsan. Zephyr kemudian bilang dalam hati, tubuhku rasanya udah hancur compang-camping, tapi sepertinya stamina aku masih cukup untuk satu ayunan terakhir. Zephyr mengaktifkan perk Sword of Light yang selama ini selalu ampuh ngelawan energi negatif kegelapan sekuat apapun.
Tapi begitu Zephyr mau mengayunkannya, tiba-tiba Dewi Arya berteriak, "Aku gak mengizinkannya!" Seketika Sword of Light malah membakar tubuh Zephyr dengan hebat yang membuatnya benar-benar kesal. Dulu bisa, kenapa sekarang enggak? Bukankah secara start sekarang aku lebih tinggi dari dulu? Apa manaku gak cukup? Atau ada masalah lain? Dewi Cahaya, dasar kau keparat! Teriak Zephyr dalam hatinya yang udah sangat kesal seiring dia terjatuh ke bawah karena panasnya api yang membakar tubuhnya itu. Remil sendiri yang udah panik berkeringat ngelihat pedang cahaya yang nyaris membunuhnya, dia mengcancel barriernya itu dan teriak lagi ke Zephyr, "Salahmu sendiri, kau cuma mengikat kakiku. Harusnya kau juga mengikat tanganku. Asal kau tahu, aku masih bisa menyerangmu meski aku nggak bisa menggerakkan kaki. Venom, cepat kembali kepadaku!" Seketika ultimate skill dari Ramil muncul di atas kepalanya, di mana dengan skill itu Ramil menarik seluruh racun yang tersebar dan berkumpul di tempatnya berada untuk menciptakan skill ultimate tertinggi bernama Venom Spear. Tanpa ragu Ramil langsung melempar Venom Spear itu dan menembus dada Zephyr yang ngebuat dia menjerit kesakitan. Ramil senang bukan main ngelihat Zephyr menderita kesakitan. Ramil bilang, "Aku sebenarnya mau menikmati jeritanmu lebih lama lagi, tapi karena aku sibuk, aku akan mengakhirinya sekarang juga. Aku akan mengirimkanmu ke akhirat dengan damai. Selamat tinggal Dragonoid," ucap Ramil sambil mengumpulkan semua racun yang ada di sekitar danau dan hutan yang ngebuat Venom Spear menjadi lebih besar lagi. Tapi tiba-tiba dia malah kaget ngelihat suara gemuruh misterius dari bawah. Siapa sangka ternyata akar pohon kehidupan atau Tree of Life dari dalam danau menusuk dada Ramil dengan begitu dahsyatnya. "Apa? Akar pohon? Gak mungkin," kata Ramil yang gak mampu menahan rasa kagetnya lagi. Zephyr pun menjawab sambil tertawa, "Kau tahu itu apa bukan? Itu adalah akar Tree of Life yang selama ini kau racuni. Karena kau memakai skill bodohmu tadi, semua racun di area ini menjadi terserap dan terkumpul hilang. Syukurlah gegara itu Tree of Life dan danaunya menjadi murni kembali." Ternyata memang dari awal Zephyr menunggu Ramil ngeluarin skill ultimate-nya itu, karena dia udah tahu karakteristik skill tersebut dari pengetahuannya di masa sebelum dia regresi. Awalnya Zephyr ngira bisa menyelesaikan ini dengan Sword of Light. Untungnya Tree of Life cepat bertindak dan benar-benar melakukannya dalam timing yang sempurna. Zephyr pun kemudian bilang ke Ramiel yang dadanya dan jantungnya tertusuk Tree of Life. Selama ini Tree of Life melindungi semua elf dengan akarnya. Akar itu tumbuh di seluruh hutan sebelum akhirnya sakit gegara racun bodohmu itu. Sebagai elf harusnya kau tahu kalau kau dilindungi oleh Tree of Life. Banyak elf lain yang menderita karena ulahmu. Kau gak tahu cara berterima kasih, tolol. Kesal kan apapun rencana yang kau buat selalu gagal. Pasti kau gak tahu bukan? Kenapa semuanya nggak berjalan sesuai rencanamu? Cari tahu sendiri jawabannya di akhirat sana, bangsat, ucap Zephyr yang kemudian menusukkan cakar naganya dengan begitu dahsyat tepat ke kepala Ramil sampai kepalanya hancur berantakan. Kematian Ramil ngebuat Zephyr mendapatkan 2 item, yaitu Ramil Magic Stone yang bisa ngeluarin skill racun Ramil, serta mayat Ramil yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan di masa mendatang mungkin. Tanpa Zephyr memberitahu ke pasukan belakang di kemah pertahanan, mereka duluan udah tahu kalau Zephyr berhasil membunuh Blue Dragon. Dengan ngelihat Tree of Life berhasil bangkit kembali dan menyebarkan energi kehidupannya ke seluruh danau dan hutan elf. Mereka semua bersuka cita dan bersorak gembira atas pertarungan panjang yang sangat melelahkan ini. Seketika semangat mereka kembali bangkit untuk membersihkan sisa monster yang ada. Altair senang bukan main mencoba bilang ke Zephyr, "Bisa kau dengarkan Zephyr, sorakan mereka." Zephyr? Zephyr gak menjawab pertanyaan Altair karena saat ini dia kehabisan waktu mode dragonnya. Makanya dia langsung masuk ke dalam mode tidur, lemas dan jatuh ke bawah. Akar Tree of Life pun menangkap tubuhnya yang terjatuh itu dan bilang, "Terima kasih Dragonoid muda. Karena kau udah menolongku, maka aku juga akan menolongmu." Zephyr pun dibawa masuk ke dalam batang Tree of Life tersebut. Sementara itu Ned sendiri tersenyum lebar ngelihat akar Tree of Life kembali tumbuh di seluruh hutan elf, termasuk di sekitar lokasi Ratu Dirawat. Ned tahu persis kalau Zephyr baru aja berhasil membunuh Blue Dragon. Dia sendiri juga udah mengalahkan Demon Masya dengan tusukan berbagai pedang ke tubuhnya itu. Sayangnya Ned juga terluka cukup parah dan kehilangan banyak darah.
Di saat dia kesusahan untuk menyembuhkan diri karena potionnya juga udah habis, tiba-tiba dari samping muncul akar rambat yang bersinar terang dan melilit lembut tubuhnya yang terluka. Siapa sangka Ratu Elf kini udah siuman dan dia bilang ke Ned, "Tolong jangan kaget Tuan Kesatria. Akar-akar rambat ini bertindak sebagai bagian dari tubuhku. Aku memang nggak bisa bergerak, tapi karena kau melindungiku, izinkan aku untuk menyatakan terima kasih. Aku, Sylvestia, Ratu dari Elf. Aku mencium bau darah. Kau butuh perawatan. Tolong datang kemari Tuan Kesatria. Aku akan merawat luka-lukamu." Ned pun menerima perawatan dari Ratu Elf yang ternyata cantik jelita. Nggak berselang lama, Zephyr terbangun dari tidurnya. Begitu terbangun, Zephyr penasaran berapa lama dia udah tertidur dan di mana dia berada sekarang. Kenapa banyak akar pohon? Lalu tiba-tiba Zephyr mendengarkan suara misterius yang menjawab, "Kau udah tertidur selama 72 jam. Tolong jangan dulu bergerak Dragonoid, karena kau sekarang masih dalam proses pemulihan. Tempat ini berada di dalam batang pohonku. Aku adalah Tree of Life, Yggdrasil. Bentuk ini adalah bentuk yang menyesuaikan dengan kecerdasan kalian agar gampang berkomunikasi." Zephyr kaget bukan main ngelihat wujud asli dari Tree of Life yang sangat mirip dengan Elf. Dalam hatinya, Zephyr teringat kalau di masa lalu setelah gagal raid Blue Dragon, Zephyr tahu Tree of Life dan Ratu Elf nggak selamat. Makanya dia nggak pernah berjumpa sebelumnya. Dan Daryl pun juga nggak pernah bilang dengan gamblang. Tiba-tiba semua isi pikiran Zephyr dijawab oleh Yggdrasil. Dia bilang, "Satu-satunya yang pernah melihat wujudku ini adalah istriku. Karena aku nggak bisa menunjukkan wujud sebesar ini jika berada di luar pohon. Bahkan aku nggak pernah menunjukkan wujud ini kepada semua anak-anakku." Ucapan itu akhirnya membuat Zephyr sadar kalau Yggdrasil punya kemampuan untuk membaca pikiran orang. Yggdrasil pun memberikan beberapa buah dari pohonnya kepada Zephyr untuk memulihkannya lebih cepat lagi. Atas bantuan Zephyr yang luar biasa dalam menumpas Blue Dragon, melindungi bangsa Elf termasuk juga istrinya, Yggdrasil berjanji akan membalas kebaikannya dengan setimpal. Sebenarnya Yggdrasil adalah sosok demigod atau setengah dewa, tapi dia belum mencapai wujud tertinggi seperti dewa lainnya. Namun udah jelas kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup yang lain. Jadinya hal sekecil apapun dari sosok demigod ini pasti luar biasa. Zephyr pun bilang, "Apakah membalas kebaikan setimpal yang kau maksud itu termasuk menyembuhkanku?" Yggdrasil menjawab, "Sepertinya kau masih belum sadar. Aku bukan cuma menyembuhkanmu. Bukankah terdapat efek samping dalam transplantasi jantung pada tubuh yang belum mumpuni?" Zephyr tersentak kaget dan bilang dalam hatinya, dia tahu segalanya. Yggdrasil pun menjawab, "Aku mengetahuinya. Karena itu adalah salah satu kemampuanku. Tubuhmu harus dilakukan penyesuaian ulang setiap kali output jantung nagamu bertambah 10%, bukan? Setelah kau mengalahkan demon sebelumnya, dengan kekuatan Dragon Heart kau udah mencapai level output 23%. Sangat wajar kalau tubuh dalammu hancur berantakan. Jadi selama 72 jam kau tertidur, aku udah memperbaiki seluruh tubuhmu dan disesuaikan kembali. Bukankah sekarang kau nggak merasakan efek samping apapun dari Dragon Heart yang ada di tubuhmu? Itu juga bantuan dari kekuatanku." Zephyr kaget mendengar Yggdrasil melakukan banyak hal kepada tubuhnya. "Kurasa yang kulakukan udah setimpal untukmu. Jadi gimana kalau kita membuat kontrak yang baru? Dragonoid muda, aku akan membantumu mentransplantasikan jantung naga Blue Dragon ke dalam tubuhmu itu. Tapi sebagai gantinya aku punya sebuah permintaan," kata Yggdrasil sambil menjulurkan tangannya kepada Zephyr yang membuat Zephyr berkeringat. Apakah yang akan terjadi? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus keseruan alur cerita kembalinya Sang Dewa Perang hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.